pimpinan dulu harus menjadi role model. Oke. Anak-anak ini ya kita juga menjadi warga digital yang baik. Guru sudah punya ilmunya, tapi ketika guru mengajar tetap harus kita upgrade secara perlahan. Tapi ketika kita mulai berinovasi dengan yang namanya mengadopsi teknologi, itu kan banyak caranya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat inspiratif Daun Hijau. Kembali lagi bersama saya Ginanjar di podcast Inspirasi, penuh semangat. Berbagi semangat di podcast Inspiratif Daun Hijau. Hari ini kami kedatangan seorang tamu istimewa, seorang guru yang biasa berkecimpung di sekolah, dan juga beliau seorang kepala sekolah di sekolah Islam di daerah Cibubur, yaitu di SMP Al-Azhar Syifabudi Cibubur. Nah, apa istimewanya? Beliau berhasil mentransformasi atau merubah sekolah yang tadinya konvensional, sekolah Islam konvensional, menjadi sekolah Islam berbasis digital atau sekolah Islam digital. Nah, bagaimana proses perubahannya? Mungkin di antara teman-teman ada juga yang ingin merubah sekolahnya menjadi sekolah Islam digital. Kita akan menggali lebih banyak ilmu dari Pak Anwaruddin ini. Bagaimana dia membentuk proses sekolah Islam tersebut sehingga kemudian menjadi sekolah digital. Kita akan simak dalam perbincangan berikut ini. Mari kita sambut Pak Anwaruddin, Kepala Sekolah SMP Al-Azhar Syifabudi Cibubur. Baik, Pak Gin. Baik, bagaimana Pak Anwar? Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak Gin. Sehat ya. Selamat datang di podcast Daun Hijau, Pak. Siap. Oke. Pak Anwar ini sudah berapa lama Pak menjadi kepala sekolah, Pak? Ya, kita diamanahkan untuk menjadi kepala sekolah itu dari tahun 2019. 2019, 3 tahun ya? Sudah Ya, 3 tahun. jadi tahun ini berjalan untuk ke 3 tahunnya. 3 tahun berjalan lah seperti itu. Oke, bisa diceritakan nggak Pak? Suka duka menjadi kepala sekolah gitu. Apa aja tuh? Bagaimana mengurus murid, mengurus guru, Baik, atau yang lain-lainnya gitu. Iya. Ya, jadi gini Pak Gin. Jadi kan karena kita berangkatnya itu awalnya diberikan amanah ya. Kita diberikan amanah untuk menjadi kepala sekolah atau pimpinan di SMP Al-Azhar Syifabudi Cibubur. Berangkat dari situ dulu, ya mau tidak mau apapun yang kita rasakan dari duka ataupun suka, ya kita telan semuanya gitu. Sukanya ya kita alhamdulillah gitu kan. Kalau ada dukanya ya bagaimana cara kita muhasabah diri aja sih. Apa nih yang perlu kita perbaiki dan apa yang perlu kita diskusikan, seperti itu sih Pak Gin. Oke, baik. Berarti ini adalah sebuah pekerjaan, sebuah amanah di mana kita tetap harus bertanggung jawab menjalankannya ya Betul. Pak. Oke, baik. Saat ini apa sih Pak yang sedang dikembangkan di SMP Al-Azhar Syifabudi Cibubur itu? Ya, kita sedang berusaha menjadi digital Islamic school ya. Sekolah Islam, tapi kita juga mengadopsi teknologi yang mana dengan mengadopsi teknologi ini ya kita inginnya menjadi sekolah yang benar-benar tidak ketinggalan zaman lah, seperti itu Pak Gin. Oke, mengikuti perkembangan zaman. Betul, mengikuti perkembangan zaman yang ada. Oke, jadi pengembangan ini disesuaikan dengan perkembangan zaman karena seperti kita sering dengar sekali ya bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya ya. Betul. Oke, jadi yang dikembangkan tuh dari segi apa tuh Pak? Ya, proses pengembangannya seperti apa tuh? Ya, terutama karena kalau dalam sekolah itu kan yang paling penting adalah pembelajaran ya Pak. Betul. Jadi kita ingin ada sebuah inovasi di dalam sebuah pembelajaran di SMP Al-Azhar Syifabudi Cibubur. Itu yang kita coba kembangkan Pak Gin. Oke, menarik, sebuah inovasi. Seperti apa tuh inovasinya? Baik. Ya, sebagaimana tadi slogan kita sebutkan di awal ya, kita sebagai Digital Islamic School. Kita adalah sekolah Islam, bernuansa Islam jelas ya, karena dari awal yang namanya Al-Azhar Syifabudi Cibubur adalah sekolah Islam. Betul. Nah, kita mencoba berinovasi dalam pembelajaran, kita mengadopsi sebuah teknologi Pak Gin. Kita mengadopsi sebuah teknologi yang mana kita ingin sekolah kita ini tidak tertinggal oleh kemajuan zaman. Sekarang di abad 21 kita tahu kan Pak Gin, bahwa teknologi itu berkembang begitu cepat gitu. Betul. Berkembang begitu cepat. Dan kita ingin mengadopsi teknologi ini dengan perkembangannya, karena kita berpikir anak kita di masa depan itu akan tentunya sangat-sangat berbeda dengan masa sekarang, seperti itu. Disebut apa nih Pak inovasinya nih?
kita sebut dengan program Smart Classroom. Smart Classroom. Oke. Smart Classroom. Smart Iya. Classroom ya teman-teman sekalian. Nah kita akan ngebongkar tuntas nih. Apa itu sih Pak Smart Classroom di siap. SMP Al Azhar Sepaudi Cibubur Siap. itu apa sih? Saya baru dengar gitu. Baik. Jadi sebenarnya Smart Classroom itu di SMP Al Azhar Sepaudi Cibubur bukan dinamakan untuk menghadapi krisis ya. Yang kita ketahui ada pandemi, adanya virus COVID-19 ini, itu kan banyak sekolah mengadopsi teknologi. Kita sebenarnya tidak seperti itu. Oh, tidak seperti itu. Sebelum corona sudah mulai. Kita di tahun 2019 Juli tahun 2019 kita sudah launching program Smart Classroom. Wah, menarik sekali ya. Jadi sebelum ada pandemi sudah bertransformasi ke arah digital ya, Pak. Betul, seperti itu. Oke, jadi kenapa harus menggunakan Smart Classroom gitu, Pak? Di 2019 itu apa sih yang melatar belakanginya gitu? Oke, ya ini. Jadi kita ingin ada sebuah inovasi dalam pembelajaran ya, khususnya bagaimana cara guru mengajar, bagaimana cara anak-anak belajar dengan fun gitu, dengan asik. Mereka menyukai cara belajarnya. Di sini kita perlu ada inovasi pembelajaran. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat perkembangan zaman sekarang Pak Gin. Semua serba teknologi. Mau tidak mau kita harus mengadopsi teknologi. Yang ketiga, kita ingin bahwa melihat anak-anak ini kan kemampuannya saya rasa semakin tahun ke depan itu kemampuannya luar biasa gitu ya. Kita ingin memfasilitasi itu. Terutama kita ketahui bahwa teknologi itu beriringan sekarang gitu. Mau tidak mau kita skill-skill anak-anak, kreativitas anak-anak, kemampuan anak-anak dalam bidang teknologi ingin kita fasilitasi seperti itu. Tapi karena kita juga sekolah Islam, nah ini yang menariknya Pak. Bagaimana tuh? Selain kita mengadopsi teknologi, karena kita sekolah Islam, insya Allah anak-anak itu tetap akan di jalur yang benar. Dengan menggunakan teknologi, anak-anak akan tetap di jalur yang benar. Karena kita tanamkan nilai-nilai keislaman di dalamnya. Anak-anak menggunakan teknologi, tapi nilai-nilai keislaman ada di dalamnya. Oh, tetap bernafaskan Islam ya. Betul, nuansa Islami tetap ada. Betul. Nah, tadi Smart Classroom adalah sebuah proses inovasi pembelajaran di mana kemudian sekolah mengadopsi teknologi ke dalamnya ya seperti itu. Nah, kemudian ini kan dibangun dari tahun 2019 ya Pak ya. Nah, bagaimana sih persiapannya Bapak selaku kepala sekolah membangun Smart Classroom di SMP Al Azhar Sepaudi Cibubur ini gitu? Iya, yang pertama Pak Gin ya, kita sebagai pimpinan dulu harus menjadi role model. Kitanya dulu harus paham nih gitu. Harus paham dulu kita dulu. Dengan melek teknologi lah, paling tidak kita melek teknologi, pimpinan dulu gitu. Karena kan ketika kita membawakan sebuah program Smart Classroom namanya, kalau kita pimpinan sendiri tidak mengerti, tidak mengetahui, itu saya rasa cukup sulit akan bisa mentransfer ke tim kita gitu. Jadi memang yang pertama harus dipersiapkan adalah pimpinan itu terlebih dahulu. Kita siapkan pimpinan ini, kepala sekolah, wakil-wakilnya harus satu visi misi dulu. Selain satu visi misi, kepala sekolah dan wakil-wakilnya juga harus mengetahui tentang teknologi yang akan kita adopsi. Kemudian setelah itu kita persiapkan guru-gurunya Pak Gin. Guru-gurunya ya. Guru-guru kita persiapkan, kita adakan pelatihan yang dimana guru ini harus melek teknologi juga dong, cakap dalam berteknologi, dan juga tidak hanya mereka mengetahui tentang teknologi juga Pak Gin, tapi kita tanamkan juga nilai-nilai keagamaan ketika guru ini menggunakan teknologi, kemudian juga nilai-nilai secara psikologis kita tanamkan juga, aturan-aturan yang ada kita tanamkan juga. Jadi sehingga tidak hanya kita berpikir perangkat, tidak hanya kita berpikir aplikasi, tapi kita juga berpikir bagaimana menjadi menjadi warga digital yang baik, itu paling penting. Berarti di Al Azhar ini tadi ya teman-teman sekalian, selain juga mengedepankan tentang penggunaan dan pengembangan teknologi di pembelajarannya, tapi tetap untuk tujuan yang lebih besar dari itu adalah bagaimana kita bisa menjadi warga digital yang baik di era teknologi ya, di era disruption teknologi ini. Betul. Nah,
tadi kan bicara masalah pelatihan-pelatihan ya Betul. Pak. Ini gimana sih Pak prosesnya? Kan guru ngajar, terus masih harus diberikan pelatihan gitu. Nah itu Bapak selaku kepala sekolah mengatur ritme kerjanya seperti apa gitu, biar nggak gurunya kecapean atau gimana. Sehingga kan Baik. sudah berjalan 3 tahun ini sudah berjalan lancar ya. Alhamdulillah Nah berjalan itu dengan mungkin lancar. Pak Anwar bisa berbagi inspirasi, bisa berbagi tips ke teman-teman daun hijau semua. Iya. Bagaimana sih seorang kepala sekolah membangun ritme pelatihan? Pasti padat banget dong. Oh sangat. Baik. Ya, yang pertama gini. Oke. Jadi sebelum kita launching untuk program Smart Classroom ini, Pak Gin, kita harus mempersiapkan dengan matang dulu. Tadi saya bilang gitu ya. Pimpinan diberikan pelatihan dan juga guru-guru diberikan pelatihan perdana. Perdana ya? Perdana. 2019 itu ya? 2019 itu jangan kita tidak memberikannya di bulan Juli, tidak. Oke, padat. Tapi kita berikan pelatihan itu 3 bulan atau 4 bulan sebelum launching program ini. Oke, berarti Juli 2019 launching, sebelum Juli gurunya sudah diberikan pelatihan dulu? Pimpinan dan guru sudah diberikan pelatihan. Oke, artinya ketika launching sudah siap tenaganya ya? Sudah siap. Oke, Namun tidak hanya berhenti sampai situ saja Pak Gin. oke. Nah setelah launching, guru-guru kita tetap kita upgrade dong. Tidak hanya sekedar pelatihan pertama saja, tidak. Nah tetap kita upgrade, tinggal istilah kata begini Pak Gin. Jadi sebelum launching itu diberikan pelatihan 50%. Oke. Jadi guru-guru sudah menguasai 50%. Kemudian setelah launching berjalan program ini secara bertahap untuk menuju 60%, untuk menuju 70% sampai menuju 100% itu kita buat secara bertahap selama 3 tahun ke depan. Oke, berarti dengan seperti itu guru-guru nggak kecapean ya Pak? Betul, inilah yang penting kita menakar sebuah efektivitas waktu. Jadi kita membagi juga, guru sudah punya ilmunya, tapi ketika guru mengajar tetap harus kita upgrade secara perlahan. Oke. Nah ini saya rasa cukup efektif sehingga tidak ada yang namanya guru itu merasa kita udah ngajar terus pelatihannya banyak amat, tidak ada seperti itu. Jadi sudah kita atur gitu. Selama 3 tahun ke depan mereka tetap kita upgrade perlahan demi perlahan seperti itu. Oke. Nah, pelatihan-pelatihan apa aja sih Pak? Misalkan kompetensi-kompetensi apa aja nih yang disiapkan oleh Bapak gitu selaku kepala sekolah untuk guru-guru agar tadi siap menjalankan Smart Classroom ini gitu. Iya. Yang pertama sih mindset harus sama dulu ya. Oke, Visi misi harus sama, Pak Gin. Jadi bahwa kita mengadopsi teknologi itu untuk apa? Oke. Untuk apa dan tujuannya untuk apa gitu. Itu harus jadi satu visi misi. Terus yang kedua, penggunaan adopsi teknologi ini untuk diri sendiri guru itu manfaatnya apa? Kemudian nanti ketika kita transfer ke anak-anak manfaatnya apa? Jadi tidak hanya anak yang dapat manfaatnya, tapi guru juga harus tahu manfaatnya yang dia dapat tuh apa gitu Pak Gin. Oke. Jadi itu yang pertama yang kita buat pelatihan seperti itu dulu. Setelah itu satu visi sudah sama, kemudian manfaatnya dan tujuannya juga guru dapat, anak juga dapat. Saya rasa itu adalah win-win solution yang baik ya. Jadi tidak hanya anak gitu. Nah di sini berjalannya akan lebih mudah Pak Gin. Tinggal pengembangannya saja. Pengembangan contoh misal bagaimana cara membuat video pembelajaran. Kemudian bagaimana caranya guru membuat e-book mini. Oh bisa bikin e-book mini. Begitu ya, membuat komik. Kemudian setelah beberapa aplikasi dikuasai oleh guru, tinggal nanti guru itu belajar tentang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran menggunakan adopsi teknologi. Itu paling penting juga Pak Gin. Kan ini kan berarti kan mengadopsi dari yang tadinya pembelajaran konvensional di dalam kelas hanya menggunakan spidol misalkan whiteboard saja sudah tidak seperti itu buku tulis. Tidak seperti itu. Nah bagaimana tuh Pak adopsi seperti apa yang diterapkan di SMP Al-Azhar Sepauli Ciburi ini? Iya, kita lanjutkan. Ya setelah guru itu siap dengan hal-hal yang tadi, kita sudah mulai launching ke peserta didik. Ke peserta didik. Kita awal mohon izin, kita itu program Smart Classroom itu menggunakan platformnya adalah alat belajar. Alat belajarnya adalah iPad. iPad. Kenapa menggunakan iPad? Karena satu ya, memang untuk segi keamanannya itu lebih baik lah ya. Ya. Kemudian yang kedua bahwa iPad itu atau kita sebut alat belajar. Kita sebut alat belajar. Alat belajar ini sangat-sangat menunjang dan mensupport
untuk pembelajaran program Smart Classroom itu. Nah, satu hal yang kita lakukan adalah ketika menjalankan program Smart Classroom ini, yaitu satu arah namanya Pak Gin. Satu arah dulu kita berlakukan. Itu sekitar 1 semester. 1 semester untuk Iya. anak-anak ya? Iya, satu untuk arah. anak-anak satu arah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah guru harus menjadi role model dulu. Oh, bagaimana proses penggunaan alat belajar tersebut? Betul, iya. Oke. Jadi anak-anak selama 1 semester itu kita perlakukan pertama itu ya, anak-anak melihat gurunya dulu menggunakan alat belajar itu. Oke. Ya, jadi guru menjadi role model, anak-anak melihat, wah ternyata guru kita udah satu langkah lebih maju nih. Kita lihat kan, guru kita sudah mengadopsi teknologi dulu nih gitu. Kemudian setelah satu arah ini berjalan, ya setelah satu arah ini berjalan, kita terapkan 2 arah namanya Pak Gin. Oke, setelah Jadi, 6 bulan tadi ya? Setelah 6 bulan tadi, itu 6 bulan itu maksimal Pak Gin. Maksimal. Pengalaman kami di tahun pertama 6 bulan, di tahun kedua itu sekitar 4 bulan. Jadi semakin kesini semakin kita cepat ya? cepatkan gitu. Oke. Setelah di semester kedua, maka kita terapkan 2 arah Pak Gin. Maksudnya 2 arah seperti apa? Guru sudah memegang alat belajar dan anak juga sudah Memegang alat belajar. Kenapa seperti itu? Kenapa kita terapkan satu arah dulu? Karena kita ingin membangun ke anak-anak Pak Gin. Karena kita ingin membangun ke anak-anak bahwa belajar menggunakan teknologi itu ya manfaatnya banyak gitu. Manfaatnya banyak. Kita bangun dulu secara psikologi. Anak-anak kalau langsung megang alat belajar bisa jadi nggak belajar nih. Bisa main game atau apapun itu. Nah, dalam 1 semester itu kita coba rubah mindset itu Pak Gin. Kita rubah. Yang pertama dirubah adalah mindset penggunaan dari alat belajar ya teman-teman. Betul, ya dari iPad ini bagaimana caranya terbiasa kita menggunakan nama bahasanya adalah alat belajar. Dicontohkan oleh gurunya. Kemudian diperlihatkan oleh gurunya, ini loh hasil-hasil gurunya yang punya. Karya guru. Contoh kayak video pembelajaran, guru bisa membuat e-book mini gitu kan. Kemudian guru bisa berkreativitas lebih gitu. Sehingga anak-anak melihat dulu, kemudian nanti anak-anak baru bisa menerapkan seperti itu Pak Gin. Oke. Nah, teman-teman sekalian tadi bagaimana Pak Anwar bercerita tentang proses pelatihan dan sebagainya. Dari pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh guru, apakah ada yang bersertifikat nasional atau internasional itu pelatihan-pelatihannya itu? Ya, karena memang tujuan daripada program Smart Classroom ini ingin membangun ya, membangun guru-guru kita mempunyai sertifikat yang istilah kata diakui dunia lah. Di antaranya guru-guru kita di SMP Al-Azhar Sifabudi Cibubur semuanya sudah Apple Teacher. Semuanya sudah Apple Teacher. Sudah Apple Teacher. Okay. Jadi semua guru ya, 100%. Semua guru, 100% Pak Gin. Kemudian jadi semua guru sudah Apple Teacher ya Pak ya? Betul, sudah. Apalagi Pak pelatihan-pelatihan bersertifikat yang telah diikuti oleh guru-guru di SMP Al-Azhar ini? Iya, yang selanjutnya ada beberapa guru ya, sekitar ada 5 guru. 5 guru itu sudah bersertifikat Google. Google Teacher. Iya, Google ya, Google Educator ya? Google Educator seperti itu sudah. Wah, luar biasa ya teman-teman. Jadi tidak main-main ya Smart Classroom ini ya. Betul. Kemudian Pak, tadi ya sebelum kita beranjak ke pertanyaan yang lain, bagaimana sih Pak? Ini kan anak-anak pegang alat belajar ya. Betul. Kemudian proses pengawasannya dari sekolah itu seperti apa Pak? Ada sistem yang dibangun atau enggak gitu? Ada, kita ada namanya MDM. MDM, enggak dilepas begitu aja anak-anak? Tidak dilepas begitu saja. Jadi mungkin sedikit cerita Pak Gin. Anak-anak ketika memegang alat belajar ini ya, ketika akan kita berlakukan 2 arah tadi, guru memegang alat belajar, anak memegang alat belajar. Alat belajar anak-anak itu harus di MDM, Mobile Device Management. Ya, jadi alat belajar anak-anak itu kita MDM dulu. Tujuannya apa? Yang pertama adalah yaitu tadi proses untuk kita memonitoring lah ya. Kita monitoring alat belajar anak-anak. Kita tidak memasuki privasi mereka. Tapi tetap kita monitoring apa yang mereka gunakan dari alat belajar itu. Intinya seperti itu Pak Gin. Berarti apa yang dilakukan oleh anak-anak dengan alat belajarnya itu termonitor oleh sekolah. Termonitor gitu. Kalau ada yang keluar jalur dikomunikasikan dengan orang tua. Betul. Orang tua langsung ke kami. Nanti dari kami kita bisa
ya kita bisa blokir atau apapun itulah seperti itu. Oke, berarti jika ada masalah dengan penggunaan alat belajar ini, teman-teman dari pihak sekolah sudah membuat sistem MDM tadi ya, Mobile Device Management, di mana kemudian jika anak-anak keluar jalur, Betul. kita akan komunikasikan dengan orang tua. Nah, Betul, dengan orang betul. tua ya seperti itu ya. Betul. Nah, kemudian Pak, kompetensi apa sih yang sudah dimiliki oleh siswa-siswi SMP Al-Azhar Cipabudi Cibubur dengan model pembelajaran Smart Classroom ini gitu? Ya, yang paling penting tadi itu Pak Gin, yang paling penting. Jadi di dunia di sekarang ini kan serba teknologi ya. Kita ingin anak kita itu ya tetap menjadi generasi Islam, Oke. ya tetap menjadi generasi Islam, tapi dia juga menjadi warga digital yang baik gitu. Ketika ia bersentuhan dengan teknologi yang ia gunakan, teknologi yang ia gunakan itu bermanfaat, itu paling penting Pak Gin. Jadi sehingga kita ingin selalu anak-anak ini ya kita juga menjadi warga digital yang baik. Intinya menggunakan, memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita sekolah, tentu kita mengukur tentang pendidikan anak ini. Karena kita masih dengan nilai, kita ingin bahwa mengadopsi teknologi ini membantu peningkatan nilai anak. Dan alhamdulillah Pak Gin, sejauh yang kita pantau dari nilai anak-anak itu di atas KKM semua. Oh, di atas KKM. Di atas KKM semua. Yang ketiga, karena anak ini di masa yang akan datang tentu sangat berbeda dengan masa sekarang atau masa yang dulu gitu kan. Kita ingin mengembangkan kreativitas ya. Kreativitas melalui anak, alat belajar melalui alat belajar ini. Jadi bagaimana caranya anak ini bisa mengeksplor kemampuannya dia, dia punya kemampuan apa, silakan ya, ada alat belajar yang kita fasilitasi. Mereka harus bisa seperti itu, ya mereka harus bisa mengeksplor kemampuan skill mereka gitu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, kita benar-benar ingin menjadi sekolah yang tidak ketinggalan zaman. Itu paling penting juga Pak. Seperti itu ya. Ya, jadi tadi dengan adanya peningkatan nilai terhadap mata pelajaran dengan menggunakan Smart Classroom itu berarti ada kemudahan ya dalam memahami pembelajaran. Betul. Sangat-sangat mudah. Kenapa bisa menjadi mudah Pak? Belajar misalkan matematika, IPA, IPS yang selama ini mungkin dirasa sulit. Baik. Kok kayaknya di SMP Al-Azhar Cipabudi Cibubur ini menjadi lebih mudah bagi siswa dalam memahami materi gitu. Nah, kasih dong rahasianya. Ini Pak Gin kuncinya. Ke teman-teman sekalian gitu. Ini kuncinya Pak Gin. Kita namakan inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran. Yang pertama kita proses belajar mengajarnya itu yang pertama kita punya kelas online. Ada kelas online. Sebelum pandemi sudah ada kelas online? Sudah ada. Juli tahun 2019 kita sudah ada yang namanya kelas online. Nah, dengan adanya kelas online ini sangat memudahkan Pak Gin. Sangat memudahkan. Gimana bisa mudahnya ya? Jadi dengan kelas online ini dimanapun, kapanpun, lagi apa aja, anak-anak bisa akses, bisa melihat, kemudian anak-anak bisa belajar. Bisa belajar. Kenapa seperti itu? Nah ini juga penting juga Pak Gin. Guru-guru kita punya banyak video pembelajaran. Yang dibuat oleh guru sendiri? Iya, 100% dibuat oleh guru SMP Al-Azhar Cipabudi Cibubur. Wow, original ya? Original. Jadi masing-masing guru mata pelajaran mereka membuat video pembelajaran. Video ini terkait dengan materi belajar anak-anak. Setelah dibuat, di-upload lah di kelas online tadi. Nah sehingga ini sangat-sangat memudahkan anak. Ya kalau mohon maaf nih, kelas konvensional kan dia harus ketemu guru. Kita juga harus datang ke sekolah, ketemu guru. Kita juga sama Pak Gin, tetap ketemu guru gitu kan untuk takzim gitu kan. Tapi kalau ke kelas konvensional setelah anak-anak itu pulang sekolah, tidak bisa akses materi. Iya. Kalau kita di program Classroom ini kita punya kelas online. Anak-anak pulang dari sekolah, cukup dengan alat belajarnya, ia bisa belajar lagi. Belajar kembali ya? Belajar kembali, ia bisa melihat keterangan guru, audio visual. Karena kan video pembelajaran, itu sangat-sangat memudahkan. Sangat memudahkan? Sangat memudahkan. Kapanpun, dimanapun, ia tinggal buka akses untuk kelas online-nya, dia bisa melihat video pembelajaran yang dibuat oleh gurunya. Sangat-sangat mudah untuk belajar gitu kan. Berarti materi pembelajarannya bisa diakses kapan saja ya? Betul. Berarti tidak ada istilah bagi siswa ketinggalan mata pelajaran? Tidak ada. Tidak ada istilah siswa tidak memahami pelajaran? Tidak ada, karena dia bisa, misalnya dia nggak paham,
video itu bisa diulang lagi. Oke. Di setel lagi, diulang, Setel disaksikan lagi. Kan seperti itu. Nah ini kenapa kita sebut namanya inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran. Sangat-sangat mudah luar biasa untuk sekali. membantu. Betul. Berarti benar-benar Pak Anwar dan tim di SMP Al-Azhar Sekolah Cibubur ini men-switch atau mentransformasi tadinya sekolah Islam konvensional menjadi sekolah Islam digital ya. Betul. Dan sekarang sudah berjalan dengan sangat lancar ya Pak. Alhamdulillah seperti itu Pak Nah, Gin. Jadi teman-teman sekalian, proses pembelajaran di SMP Al-Azhar Sekolah Cibubur ini menjadi lebih mudah karena materi pembelajaran dibuat oleh guru dengan semenarik mungkin, Betul. dapat diulang, dapat diakses kapan saja. Betul. Artinya kalau misalkan siswanya sedang sakit atau dia sedang ada kepentingan yang lain tidak bisa sekolah, dia sebenarnya bisa tetap sekolah ya. Bisa. Karena ada kelas online tersebut. Betul. Satu lagi Pak Jin. Oke. Pak Gin, mohon maaf. Kita dari Juli 2019 sudah kenal namanya Zoom. Oke. Kita sudah kenal namanya Zoom gitu. Jadi untuk komunikasi meeting gitu ya, atau guru dengan anak secara tempat yang berbeda di satu waktu, kita sudah menggunakan yang namanya Zoom. Seperti itu. Sudah mengenal ya dari 2019. Nah, ini kan sekolah Islam digital gitu Betul. Pak. Tadi kita bicara panjang lebar tentang sekolah digitalnya. Baik. Kemudian bagaimana kemudian alat belajar ini juga bisa membangun spirit atau ruh keislaman di SMP Al-Azhar Sekolah di Cibubur ini. Ya, baik. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi ruh daripada sekolah ini adalah bernuansa Islam. Kalau kita sudah tekankan bahwa ruh daripada sekolah ini adalah sekolah Islam, insya Allah kita melaksanakan program apapun Pak Gin, baik kita mengadopsi teknologi ataupun yang lainnya, kita akan merasa aman Pak Gin. Oke. Karena kenapa? Karena anak-anak ini sudah kita bekali dengan agama. Dengan agama. Sehingga ketika mereka mulai membuka alat belajar ini, mereka tahu rules yang benar kok. Oke. Apa yang harus mereka lakukan, apa yang boleh mereka buka, apa yang boleh mereka lakukan. Oke. Sejauh ini Pak Gin, contoh kita lah ya, anak-anak kita itu banyak membuat karya-karya, sangat banyak ya? Banyak sekali, baik buku catatan digital, buku catatan digital ya. Dan yang paling kita tekankan ketika mereka membuat buku catatan digital adalah mereka harus bisa menulis Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berarti nanti teman-teman sekalian juga nanti akan melihat karya-karya guru dan karya-karya siswa ya. Betul. Nanti kita akan masukkan ke dalam video ini gitu. Nah, kemudian kompetensi atau aspek-aspek keislaman apa saja sih Pak yang dibangun dan bagaimana prosesnya gitu. Seperti tadi kan kalau proses pembelajaran gurunya membuat materi pelajaran yang lebih menarik, ada kelas online dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau untuk ruh keislamannya itu sendiri bagaimana sih dibangun dan dikembangkan di SMP Al-Azhar Sekolah di Cibubur ini gitu. Ya. Yang pertama kita bangun itu mulai dari jam awal pelajaran dulu Pak Gin. Jam pelajaran dari awal. Dari awal jam pelajaran. Jam berapa Pak masuknya? Jam 7. Jam 7 ya udah. Jam 7. Udah mulai itu. Sudah mulai. Oke. Dari jam 7 saja kita ada yang namanya baca Quran. Baca Quran. Ya, tadarus lah ya. Semua ya. Semua kelas. Nah, ketika pandemi ini online berarti semua. Semua secara online dilakukan. Itu yang pertama. Jadi memang kita ingin membangun bahwa awal mula pembelajaran ini ya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu paling penting menurut kami. Nah, kemudian yang kedua Pak Gin, kita punya banyak sekali jam pelajaran untuk keagamaan. Oh, apa saja tuh Pak? Pelajaran agamanya apa saja pelajaran di SMP ini? Di SMP ada akidah. Secara umum di Diknas PAI Pak ya. PAI, pendidikan agama Islam. Oke. Cuman memang di kami ada lebih spesifik. Contoh ada akidah akhlak. Akidah akhlak. Menjelaskan tentang akidah dan juga bagaimana mengajarkan akhlak untuk anak. Oke. Kemudian di kami juga ada fikih. Fikih, oke. Ya, fikih ibadah. Fikih ibadah ya. Bagaimana anak-anak itu beribadah seharian gitu kan. Kemudian juga ada sejarah, tarikh. Tarikh ya, sejarah kemudian Islam itu kita ingin anak-anak juga bahwa kita punya dulu punya sebuah kejayaan loh. Kita ingin menularkan ke anak-anak bahwa kedepannya adalah kalian yang bisa membawa kejayaan Islam. Gitu kan. Luar biasa. Iya, kita pengen seperti itu. Nah, kemudian kita juga mengajarkan tentang bahasa Arab. Bahasa Arab bagiannya. Kemudian khusus untuk Al-Qur'annya kita ada dua bagian. Ada dua. Yang pertama adalah tahfiz. Ya. Oh, ada program tahfiz juga. Ada program tahfiz. Ini merupakan salah satu program yang luar biasa gitu ya. Karena anak-anak kita wajibkan
lulus dari SMP ini minimal 3 juz. Oh, minimal 3 juz. Seandainya dia di SD punya 3 juz yang sudah dihafal, dia harus hafal 3 juz lagi di SMP. Oke. Pokoknya minimal semuanya harus 3 juz. Kemudian yang kedua, kita punya yang namanya PPMQ, Pak. PPMQ, oke. Ya, apa tuh, Pak? Mungkin teman-teman yang lain belum tahu PPMQ itu singkatan dari apa tuh? Iya, program pelatihan membaca Quran. Oh, ada. Dan ada jam khusus, Pak Gin. Oh, ada jam khusus. Ada jam khusus, ada guru khusus. Ada guru khusus ya. Untuk bisa membantu anak-anak baca Al-Quran tentunya dengan tartil. Oke. Nah, ini kenapa kita menamakan diri sebagai sekolah yang bernuansa Islam seperti tadi. Oh. Bayangkan banyak banget jamnya loh, Pak Gin. Ini jam pelajarannya banyak ya? Alhamdulillah. Nah tadi sama seperti halnya guru-guru, gimana caranya memanage biar anak-anaknya nggak stres gitu, Pak? Oke. Kan jam pelajarannya banyak nih. Betul. Beban nggak tuh buat anak-anak gitu? Gimana Pak Anwar selaku kepala sekolah bisa membangun proses pembelajaran yang sangat banyak tadi menjadi menyenangkan dengan ritme yang sesuai, tapi juga target pencapaian tadi kan tercapai dengan baik ya. Betul. Nah, bagaimana tuh Pak prosesnya, Pak? Jawabannya adalah inovasi pembelajaran tadi, Pak. Oh, Mengadopsi teknologi. Oke. Anak-anak kita ketika belajar, mohon maaf nih Pak Gin, ketika belajar agama biasa-biasa aja, bosan itu pasti ada. Pasti ada. Kalau medianya itu aja. Itu aja pasti ada. Tapi ketika kita mulai berinovasi dengan yang namanya mengadopsi teknologi, itu kan banyak caranya Pak Gin. Makanya kita ada namanya guru-guru kita juga kita upgrade strategi pembelajaran menggunakan adopsi teknologi. Itu banyak. Sehingga dengan adanya teknologi membantu dalam pembelajaran PAI atau pelajaran Al-Quran atau pelajaran tahfiz, saya rasa ini menjadikan sebuah pembelajaran yang fun. Pembelajaran yang menarik dan walaupun banyak jamnya tapi tidak terasa oleh anak-anak seperti itu. Okay. Berarti anak-anak di siswa-siswi di SMP Al-Azhar Cibubur ini sangat enjoy ya? Insya Allah seperti itu. Enjoy dalam belajar, kemudian juga di tahfiz juga nggak harus ketemu langsung ya Pak ya? Tidak harus ketemu langsung. Gitu. Okay. Mereka dengan adanya teknologi ini kan lebih mudah, misal dimanapun kapanpun mereka ingin setoran, ya setoran hafalan sangat mudah kan bagian seperti itu. Oke, berarti bisa ini ya teman-teman ketika misalkan belum sempat untuk setoran hafalan, gurunya dia bisa melalui Zoom, bisa melalui teknologi, video call dan sebagainya. Video call dan lain sebagainya ya. Sehingga kemudian pembelajaran tersebut bisa menjadi lebih menarik, lebih mudah untuk dipahami ya. Iya, betul. Baik, Pak Anwar terima kasih banyak atas waktunya dan penjelasannya tentang sekolah Islam digital. Mungkin ada pesan-pesan dari Pak Anwar kepada khususnya mungkin guru-guru atau kepala sekolah di luar sana yang melihat video ini, bagaimana sih tips singkat atau bagaimana membangun sekolah menjadi sekolah Islam digital itu. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin Pak Anwar sampaikan kepada teman-teman sahabat daun hijau di luar sana gitu. Iya, mungkin kalau dari saya satu hal ya, kita harus berpikir pendidikan anak-anak ini untuk masa yang akan datang. Oke. Ya, kita harus berpikir yang diprioritaskan anak-anak dulu ya. Iya. Jadi di masa yang akan datang anak-anak ini akan menemui sebuah masa yang tentunya berbeda dengan sekarang dan masa yang dulu gitu. Sehingga perlu sekolah itu perlu yang namanya sebuah inovasi, itu penting gitu. Tapi ketika apapun inovasi yang kita lakukan, tentu harus ada nilai-nilai yang menjaga itu gitu. Sehingga agama adalah sebuah nilai yang bisa menjaga pendidikan di sebuah sekolah itu tetap murni seperti itu. Dalam artian tetap di jalan yang benar. Sehingga apapun inovasi yang kita lakukan, kita tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebuah sekolah harus bisa berinovasi dalam pembelajaran, itu aja. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Jadi yang melihat podcast ini, demikian pesan dari Pak Anwaruddin, Kepala Sekolah SMP Al-Azhar di Cibubur, bahwasanya yang kita utamakan adalah pendidikan untuk anak-anak, bahwa ini akan menjadi bekal bagi mereka. Dengan memberikan bekal pendidikan yang baik, maka kita harus menyiapkan pendidikan yang baik juga. Bagaimana? Ya tadi dengan melalui inovasi pendidikan. Seperti itu ya Pak ya? Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Anwar. Mudah-mudahan SMP Al-Azhar di Cibubur terus melayani, terus mengabdi dengan baik. Memberikan pendidikan yang terbaik untuk putra-putri bangsa. Menjadikan mereka seperti tadi ya, menjadi pemuda-pemuda harapan generasi bangsa yang siap membuat kejayaan bagi Indonesia dan juga bagi
Islam ya, seperti itu. Betul. Baik, terima kasih teman-teman sekalian sudah menyaksikan podcast Daun Hijau bersama Pak Anwarudin di podcast inspiratif bagaimana membangun sekolah Islam digital. Kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya dengan tema dan topik yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, sampai ketemu lagi. Bye. Oke.